Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dasar-dasar kudular, yaitu tentang dictionary atau sama dengan JSON, yaitu list tabel indeks yang terdiri dari pasangan key dan value. Key pada dictionary berfungsi seperti indeks untuk mengambil value-nya, berbeda dengan list yang menggunakan indeks untuk mengambil value-nya. Untuk lebih jelasnya kita buat project baru dengan nama dictionary. Kita masukkan beberapa komponen. Pertama layout, kita pilih yang vertikal. Untuk lebarnya kita beri 90%. Selanjutnya screen 1, horizontalnya kita senterkan. Selanjutnya masukkan button di dalam layout, kita beri namanya proses. Selanjutnya masukkan button lagi dengan lebar full dan teksnya tampilkan. Selanjutnya masukkan label untuk melihat hasil outputnya. Untuk teksnya kita kosongkan. Kita ganti juga namanya supaya bisa membedakan nanti di blok. Yang ini button proses. Dan ini button tampilkan. Label output. Dan masuk ke blok. Kita pilih dictionary. Di sini banyak bloknya, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah create empty dictionary. Ini adalah inputan entry kosong pada dictionary. Kita coba tes, kita buat variabel baru dengan nama data diri. Masukkan di sini bloknya. Kita pilih button tampilkan. Tampilkan di label output. Kita set teksnya. Lalu pilih variabel atau dictionary-nya. Untuk melihat hasilnya kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Tekan button tampilkan, maka hasilnya adalah kurung kerawal. Karena di dictionary itu diawali dengan buka kurung kerawal dan diakhiri dengan tutup kurung kerawal. Entry-nya di dalam kurung kerawal tersebut. Selanjutnya ada blok make add dictionary. Ini fungsinya untuk menginputkan beberapa entry ke dalam dictionary. Kita coba tes. Untuk key-nya misalnya nama, value-nya apa? Kita misalkan Nasril. Entry kedua key-nya alamat. Value-nya apa? Misalnya Harau. Kita tambahkan satu entry lagi, misalnya 3. Kita masukkan key-nya. Selanjutnya misalnya telepon. Lalu masukkan value-nya. Oke, itulah cara memasukkan beberapa entry ke dalam dictionary. Sekarang bagaimana cara menampilkan value pada dictionary? Caranya pilih dictionary, pilih get value for key. Kita tampilkan di label. Argumen pertama yaitu key-nya, key apa yang kita panggil, misalnya nama. Argumen kedua yaitu variabel atau dictionary-nya. Tekan button tampilkan, maka hasilnya Nasril karena kita memanggil nama. Kita coba untuk memanggil alamat. Lalu tampilkan, maka hasilnya Harau. Itulah cara memanggil value pada dictionary. Selanjutnya bagaimana menambah entry baru? Caranya pilih dictionary, lalu pilih set value for key. Pilih button proses, kita proses dulu. Lalu kita set di dalam bloknya. Argumen pertama kita masukkan key-nya. Misalnya kita menambah status. Argumen kedua itu variabel atau dictionary-nya. Yang ketiga adalah value-nya. Misalnya pelajar. Oke, kita coba tampilkan di label output yang status ini. Kita buat di sini status. Kita tekan dulu button proses, lalu tampilkan. Maka hasilnya adalah pelajar. Karena kita sudah menambahkannya di dictionary data diri ini,
Kita coba tampilkan semuanya. Apakah ada? Lalu tampilkan. Nah, di sini keluar semua entry-nya dengan format JSON, termasuk status yang kita buat tadi. Untuk mengupdate value-nya, Anda bisa gunakan ini juga. Kita coba tes. Misalnya status ini kita ganti dengan kawin. Lalu proses dan tampilkan. Maka di sini statusnya berubah menjadi kawin. Kita coba select status di sini. Tampilkan, maka hasilnya kawin. Jadi prosesnya kayak gini. Kalau kita menginputkan key yang sama pada yang sudah terdaftar, maka value yang sebelumnya akan ditimpa atau diganti sama yang baru. Oke, itulah cara update value. Selanjutnya bagaimana menghapus entry-nya? Pilih dictionary, lalu pilih remove entry for key. Kita proses di sini. Argumen pertama yaitu key-nya kita hapus, misalnya telepon. Argumen kedua dictionary atau variabelnya. Di label output kita tampilkan semua datanya. Kita proses, lalu tampilkan. Maka untuk telepon berhasil kita hapus. Jika kita panggil untuk telepon, apakah ada? Ini kita masukkan telepon di sini, key-nya. Tekan button tampilkan. Maka not found. Telepon tidak ada karena sudah kita hapus. Kita cek blok selanjutnya, yaitu get value at keypads. Ini fungsinya untuk mengambil value bersarang atau dua dimensi. Contohnya di dalam value ada entry lagi. Kita coba praktekkan. Kita duplikat ini dulu. Misalnya yang pertama yaitu nick-nya 111, ini 222, ini 333. Ini kita buang. Lalu di dalam value itu kita masukkan entry lagi. Kita duplikat ini entry kedua, ini entry ketiga dari nick-nya. Misalnya nama oke. Selanjutnya untuk nick 22 namanya Bobby. Alamat, nomor HP. Dan nick 33 namanya enggak Jakarta. Nomor teleponnya oke. Misalnya kita memanggil nick 11, kita panggil alamatnya. Caranya kita masukkan ini. Keypad ini kita ambil dari list, yaitu kita ambil make a list. Item pertama misalnya nick-nya. Di dalam nick apa yang kita panggil lagi, misalnya alamatnya. Kita copy alamat ini. Jadi itulah caranya. Ini urutannya key pertama dan ini key kedua. Ini pertama, ini key kedua. Kita pilih variabelnya dari sini. Kita refresh dulu datanya. Oke. Kita coba tampilkan. Maka di sini otomatis langsung ke arrow ini. Kita coba yang nick 22 ini. Lalu kita tampilkan misalnya namanya. Tampilkan, maka keluar Bobby yang ini. 22 nama, maka akan ditampilkan Bobby. Kita coba blok selanjutnya, yaitu set value for keypad. Ini fungsinya untuk menambah entry bersarang atau dua dimensi. Contohnya di dalam value kita menambahkan entry lagi. Kita misalkan proses dulu. Oke, ini kita minimkan dulu. Yang pertama ini keypadnya sama kayak tadi kita buat. Misalnya key22, lalu nama key-nya misalnya agama. Yang ini kita masukkan variabel atau dictionary-nya. Yang to ini adalah value-nya. Misalnya agama Islam. Ini akan kita tambahkan di key22 dan entry di sini. Dan kita tampilkan outputnya nanti. Kita panggil di sini agama. Apakah berhasil ditambahkan? Oke, kita proses dulu, lalu tampilkan. Maka kita berhasil menambah value baru di dalam nick 22 ini. Agama.
berhasil di sini ditambahkan. Oke, itulah cara menambah entry pada dictionary bersarang. Selanjutnya ada namanya get key. Get key yaitu menampilkan semua key. Kita coba tampilkan semua key-nya. Ini kita rubah saja. Kita duplikat, lalu ini kita tampilkan. Selanjutnya pilih variabel atau dictionary-nya. Tekan button tampilkan. Maka key-nya adalah nama, alamat, dan telepon. Ini dia, nama, alamat, telepon. Selanjutnya ada value. Bisa kita rubah di sini, lalu pilih value. Kita tampilkan, maka outputnya mengeluarkan value dalam bentuk list. Blok selanjutnya ada namanya isKeyInDictionary. Ini fungsinya untuk cek kondisi. Apakah key yang kita tentukan ada pada dictionary? Kita coba tes. Misalnya key telepon. Lalu pilih variabel atau dictionary-nya. Kita tampilkan. Maka hasilnya true. Key telepon itu ada di dictionary data diri. Kita coba yang lain. Misalnya X. Tampilkan. Maka false. Salah. Tidak ada. Karena X tidak ada di dictionary data diri. Untuk blok selanjutnya ada size of dictionary. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah entry yang ada pada dictionary. Kita coba hitung. Kita masukkan dictionary-nya atau variabelnya. Lalu tampilkan. Maka hasilnya 3. 1, 2, 3. Dan blok selanjutnya ada list of where to dictionary. Ini fungsinya untuk mengconvert list menjadi dictionary. Kita coba convert list. Kita pilih list lalu pilih make a list. Di sini untuk key-nya misalnya nama. Ini value-nya. Ahmad. Kita buat 2. Kedua, umur. Ini value-nya 28. Tekan button tampilkan, maka di sini outputnya akan dikonvert menjadi dictionary. Selanjutnya ada blok dictionary to list of pair. Ini fungsinya untuk mengkonvert dictionary menjadi list. Adalah kebalikan dari ini tadi. Kita convert yang data diri ini. Lalu kita tampilkan, maka outputnya akan dikonvert menjadi list. Oke, itulah cara mengconvert. Selanjutnya ada namanya copy dictionary, yaitu mengopi dictionary ke dictionary baru. Selanjutnya ada namanya merge into dictionary. Ini untuk menggabungkan dictionary satu ke dictionary lainnya. Kita coba tes yang ini. Kita buat misalnya 2. Ini data diri 2, kita kosongkan. Kita import kosong. Argumen pertama, tempat kita mengopikan, yaitu data diri 2. Yang kedua, dari mana kita mengopikan, yaitu dari data diri. Kita coba tes. Di button tampilkan, kita tampilkan hasilnya. Oke, di sini disconnect, kita ulang connect lagi. Kita proses dulu, lalu tampilkan. Nah, di sini kita berhasil mengopikan dari data diri ke data diri 2. Oke, itulah fungsinya. Selanjutnya ada namanya list by walking keypads. Ini mirip dengan get value at keypad. Tetapi di sini Anda bisa menampilkan semua value-nya. Ini satu value saja, ini bisa menampilkan semuanya. Kita coba tes. Ini kita taruh di sini. Ini kita ganti dengan yang ini, yang bersarang. Untuk memanggilnya, kita pilih list, lalu pilih make a list. List pertama yaitu key yang pertama.
Item kedua yaitu kita pilih dari dictionary, lalu pilih wal al at level. Yang tiga-tiga ini kita tampilkan semua value-nya. Angga, Jakarta, lalu nomor HP. Lalu kita pilih dictionary atau variabelnya. Kita pilih ini data diri. Ini kita hapus. Oke, kita tekan button tampilkan. Maka di sini akan keluar semua value-nya. Angga, Jakarta, dan nomor HP. Dan outputnya itu berbentuk list. Kita coba yang dua-dua ini. Lalu tampilkan. Maka keluar semua value-nya di sini. Itulah fungsinya. Kita lihat blok selanjutnya, yaitu is a dictionary. Ini fungsinya untuk cek kondisi apakah ini sebuah dictionary. Kita coba tes. Kita pilih data diri ini, lalu tampilkan. Maka hasilnya true. Ini adalah sebuah dictionary. Kita coba ganti ini menjadi string. Lalu tampilkan, maka hasilnya false. Ini bukan sebuah dictionary. Oke, itulah dasar-dasar dictionary. Semoga mudah dimengerti. Silahkan di subscribe channel Kelas Kedular ini untuk mendapatkan informasi atau video terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.